Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa ba'd. Ikhwati fillah, izinkan al-fakir ilallah untuk mengajak antum membahas bersama zuhud sebagai al-mukhrajatu at-tarbawiyah, standar nilai output tarbiyah yang mulai terabaikan. Tarbiyah mengajarkan kita visi hidup. Hayatuna kulluha ibadah. Keseluruhan hidup kita, A to Z-nya adalah ibadah. Penghambaan diri kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, ibadah merupakan eksistensi kehadiran manusia dalam kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama mendefinisikan ibadah sebagai ghayatul hudu'i wa tadallul, puncak kepatuhan dan ketundukan diri. Wa ghayatul hubbi wa ta'alluq liman fa'ala lahu dhalik, dan ia adalah puncak kecintaan dan keterikatan atau kebergantungan dengan sesuatu. Atau para ulama juga mendefinisikan ibadah sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala dari suatu perkataan dan perbuatan, baik itu lahir maupun batin. Maka ketika kita mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah saum, menunaikan ibadah haji, berkata jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, menepati janji, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad fisabilillah, berbuat kebaikan, bahkan memuliakan kepada tetangga, anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik atau ihsan kepada seluruh makhluk Allah, dan bahkan juga kepada hewan ternak dan peliharaan. Ketika buruh atau pekerja bekerja mencari nafkah yang halal dan berkah, ketika mereka berjuang menuntut hak hidup yang layak dan bermartabat, ketika para pengusaha menunaikan hak-hak buruh dan pekerja dengan penuh ihsan dan keadilan, ketika seseorang belajar menuntut ilmu agar ia berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsanya, ketika seseorang mencintai dan memuliakan tetangganya, ketika kita bertilawah membaca Al-Quran, ketika kita berdoa bermunajat kepada Allah, ketika kita menghadirkan cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ketika kita menghadirkan khasyah, rasa takut kepada Allah, ketika kita selalu kembali berinabah kepadanya, ketika kita selalu menjaga ketakwaan dan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala semata, ketika kita selalu berittiba, mengikuti dan menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika kita selalu bersabar atas ketetapan hukumnya, ketika senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, ketika kita ridha dengan qada dan qadarnya, bertawakal kepadanya, selalu berharap akan rahmatnya, selalu menghadirkan rasa takut akan api dan murkanya. Kesemuanya itu dan semisalnya adalah ibadah. Dalam hal ini, Al-Imam Fakhrur Razi dalam masterpiece-nya Mafatihul Ghaib, atau yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Kabirnya, menegaskan bahwa ibadah itu adalah ta'zimu amrillah, terdiri dari aspek vertikal, mengagungkan titah dan perintah Allah, wasyafaqah 'alal khalqi, aspek horizontal, dan menyebarkan kasih sayang kepada setiap makhluknya. Ini adalah visi hidup Bani Adam sebagai khalifatullah fil ardi. Ikhwati fillah, untuk menjaga kebeningan visi hidup, hayatuna kulluha ibadah,
eksistensi dan peran kita sebagai khalifatullah fil ardi ini, maka hadirlah konsep zuhud. Dan hakikat konsep zuhud ini adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Dan bagi seorang mukmin tentunya kehidupan akhirat itu lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih mengekalkan. Sedangkan praktisnya, zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan dunia dan tidak harus kehilangan dunia. Sikap zuhud terhadap dunia itu lahir dari az-zaka ar-ruhi, kecerdasan ruhiyah seseorang. Dalam hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i mengilustrasikan, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki para hamba yang begitu cerdas. Mereka menceraikan dunia karena takut akan fitnahnya. Mereka pun memperhatikan dunia, dan tatkala mereka mengetahui bahwa dunia itu bukan tempat tinggal bagi yang ingin hidup kekal dan abadi, mereka pun menjadikan dunia sebagai samudra dan amal soleh di dalamnya sebagai bahtera untuk mengarunginya. Dalam hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kita bahwa laisa zuhdu an tatruka dunya min yadik wa hiya fi qalbik wa innama az-zuhdu an tukhrijaha min qalbik wa hiya fi yadik. Bukanlah zuhud itu ketika engkau menanggalkan dunia dari genggaman tanganmu sedangkan ia bersemayam di hatimu. Tetapi zuhud itu adalah ketika engkau mengeluarkan dunia dari hatimu sedangkan ia dalam genggaman tanganmu. Sedangkan menurut Imam Junaid, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus jejak-jejak pengaruhnya di hati. Kemudian Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah Ta'ala. Ya, seorang yang zuhud adalah seorang yang merdeka dari menghambakan diri kepada dunia. Obsesi dan harapannya hanya satu, ridha Allah Ta'ala dan surganya. Atau sebagaimana yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa zuhdu alla tamliku syai'an walakinna zuhda alla yamlikuka syai'un. Bukanlah zuhud itu ketika engkau tidak memiliki sesuatu, tetapi zuhud itu adalah ketika engkau tidak dimiliki oleh sesuatu. Ikhwati fillah, sebelum lebih jauh kita membahas bersama makna dan hakikat zuhud, Al-Fakir ilallah mengajak antum untuk mereview sejenak madhahirud dakwah wa muktasabatu at-tarbiyah wa mukhrajatuha. Performa dakwah dan standar pencapaian output tarbiyah para kader dakwah. Yang pertama adalah kesederhanaan atau simplicity, al-basatah. Tarbiyah menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang sederhana, simple dan enggak pakai ribet, selalu bertawadu dan enggak somse alias takabur. Yang kedua adalah tilawah. At-tilawah secara bahasa artinya membaca, al-qiraah, dan mengikuti atau al-ittiba. Dalam hal ini tarbiyah menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, untuk kemudian menjadikannya sebagai referensi kehidupan dan perjuangan dakwahnya. Yang ketiga, salat. Dalam konteks ini, tarbiyah menginginkan kita sebagai ad-du'at ilallah selalu terjaga kekuatan hubungannya dengan Allah Ta'ala atau quwwatus silah billah, dengan selalu menjaga salat fardunya, salat sunnahnya, dan mentarbiyah diri dengan madrasah qiyamul lail. Yang keempat adalah keprajuritan dan kekesatriaan dalam dakwah atau al-jundiyah.
Dalam hal ini tarbiyah menginginkan kita untuk mentarbiyah diri dalam madrasah Jundiyah. Karena dakwah ingin memastikan kita selalu hadir dan siaga menjadi para penjaga parit-parit perjuangan Islam. Jundiyah adalah pondasi tarbiyah dan kehidupan berjamaah. Al-Jundiyatu asasut tarbiyati wal jamaah. Yang kelima adalah standar moral, al-khuluq. Dalam konteks ini, tarbiyah menginginkan kita memiliki standar moral akhlak Islam, baik secara vertikal maupun horizontal. Karena setiap kita adalah juru dakwah Islam yang berdakwah dengan keteladanan akhlaknya sebelum berdakwah dengan lisan dan aksinya.